Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tsumma salatu wassalamu ala nabiyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan hadis ya, pelajaran yang sudah beberapa kali kita mulai. Kali ini akan kita bahas hadis ke-22 dan 23. Akhwati fillah yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ke-22 akan kita bahas tentang adanya larangan begitu ya. Khususnya bagi seorang wanita untuk pergi ke tempat-tempat yang di dalamnya ada para wanita yang telanjang begitu. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhul al-hammama bighairi izarin wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yudkhil halilatahu al-hammama wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru 'alaiha bil khamri. Yang artinya dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak boleh, ya ini maksudnya dia tidak boleh memasuki pemandian umum tanpa memakai kain ya, izar itu kain atau sarung. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak boleh memasukkan istrinya, jadi mengajak istrinya atau mungkin mengizinkan begitu ya, ke pemandian umum. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, dia tidak boleh duduk menghadapi hidangan-hidangan yang di situ diedarkan al-khamr ya, khamr minuman keras. Hadis riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Tirmidzi. Baik, seperti biasa kita bahas faedah dari hadis yang kita baca tadi. Jadi ada 3 poin gitu ya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tidak boleh memasuki pemandian umum ya tanpa menggunakan kain. Jadi telanjang begitu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh memasukkan mahramnya, di sini adalah ya wanita sebagai istri atau mungkin kalau bapak anaknya atau kalau kakak ya adiknya gitu ya, dan lain sebagainya yang dia adalah wanita-wanita yang di bawahnya atau di bawah tanggungannya begitu ya, untuk masuk ke pemandian umum yang di dalamnya ya berisikan wanita-wanita yang telanjang. Kemudian yang ketiga poinnya adalah siapa yang beriman kepada Allah dilarang duduk ya yang di dalamnya ada hidangan khamar, semacam walimah misalnya ya, yang di dalamnya kita tahu ada makanan haram seperti khamar atau klub-klub malam, di dalamnya diedarkan gitu ya hidangannya, salah satunya adalah khamar, di mana khamar itu adalah diharamkan, maka di sini ada larangannya ya. Fala yajlis ala ma'idatin, la yajlis, tidak boleh duduk di dalamnya. Baik, di sini faidah yang pertama, minal fawaid al muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Yang pertama, annar rajula mas'ulun an zaujatihi, bahwasanya seorang laki-laki di sini adalah seorang suami begitu ya, dia adalah mas'ulun, akan dimintai tanggung jawab gitu ya, tentang siapa? Tentang zaujatihi, tentang istrinya, dan dia muhasabun, dia akan dihisab begitu, ala af'alihi ma'aha, terkait dengan perilakunya terhadap si istrinya tadi, yaumal qiyamah, kapan? Yaitu di hari kiamat. Jadi seorang suami itu bertanggung jawab penuh akan istrinya ya. Jadi tidak hanya terkait dengan nafkah di dunia begitu ya, tetapi juga bagaimana seorang suami ini mengarahkan istrinya ya, maka semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka betul ya, Rasulullah SAW pernah menyebutkan
bahwasanya suami itu adalah jannatuk au naruk gitu ya, surgamu atau nerakamu, karena suami di sini mereka juga akan dimintai tanggung jawab. Begitu juga ini berlaku untuk seorang kakak misalnya ya kepada adiknya, ya, seorang anak laki-laki kepada ibunya dan lain sebagainya. Kemudian yang nomor 2 adalah anak ya marrajuli bimas'uliyatihi tujaha zaujatihi dalilun ala imanihi billahi wal yaumil akhir. Jadi kenapa seorang laki-laki tadi akan dimintai tanggung jawab begitu ya, dan kenapa mereka ada mas'uliyah gitu ya, ada tanggungan ya. Seorang laki-laki itu punya tanggungan untuk mendidik ya perempuan-perempuan di sekitarnya. Di sini yang dibahas adalah seorang istri. Jadi kewajibannya tidak hanya terkait dengan materi harta semata, tetapi seorang suami itu punya kewajiban untuk mendidik ya, mengarahkan seorang istri ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan keimanan ya. Keimanan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir atau hari kiamat. Jadi seberapa besar seorang suami tadi mengarahkan istrinya ya, mendidiknya dengan agama, maka sebesar itulah kadar keimanan yang ada di dalam hatinya ya, beriman kepada Allah, begitu juga beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga adalah hurmat dukhulil mar'ati al-hammamat ya. Jadi kalau di sini dihukumi sebagai haram ya, haram, dilarang begitu bagi seorang wanita memasuki hammamat, pemandian umum, karena dahulu pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dikenal dengan adanya hammamat ya, pemandian umum, di mana karena zaman dulu itu tidak seperti saat ini ada pemandian, maksudnya kamar mandi yang secara pribadi setiap rumah punya kamar mandi. Nah, zaman dulu itu ada pemandian atau kamar mandi yang umum begitu. Tentunya kamar mandi di sini pun juga wanita khusus untuk wanita ya, dan laki-laki untuk laki-laki, artinya terpisah begitu. Maka di sini Rasulullah SAW yang pertama tadi fala yadkhul al-hammama bighairi izarin, tidak boleh memasuki sebuah pemandian umum yang tidak menggunakan kain. Artinya boleh begitu ya, pada ketika kita memasuki tempat pemandian umum ya, yang di situ adalah wanita-wanita, laki-laki, artinya di situ tidak terjadi ikhtilat begitu, selama kita menggunakan izar. Izar tadi adalah semacam kain ya, penutup aurah kita. Nah, di sini adalah kalmasabih al-amah wa ghuruful bikhar ya, wassalunat, semacam salon ya, salon nisaiyah. Kenapa salon? Ya karena banyak sekali begitu ya salon-salon yang tetapi kalau di situ khusus ya, ada salon khusus muslimah misalnya, maka tidak masalah gitu. Tapi kalau khusus salon-salon yang umum gitu, kita tidak tahu di dalamnya apakah semuanya muslimah atau tidak, karena wanita non muslim ya dengan seorang muslimah itu aurahnya sebagaimana seorang muslimah dengan seorang laki-laki gitu. Dia wajib menutupi kepalanya, wajib menutupi semuanya gitu. Jadi ada batasan aurahnya. Anal wajib 'ala al-mar'ati an tu'ina zawjaha 'ala tahammuli mas'uliyatihi tujahaha. Jadi seorang istri itu wajib membantu suaminya dalam mengemban gitu ya. Maksudnya dalam ya meringankan tanggung jawab seorang suami, karena tanggung jawab seorang suami kepada istri itu besar, maka hendaknya kita pun juga membantunya gitu ya, dengan cara mentaati gitu ya, jika suatu perintah tersebut adalah kebaikan untuk kita. Nah, terkait dengan aurah, batasan-batasannya ada di hadis berikutnya. Nah, di sini tundukkan pandanganmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajuli wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ati wala yuftir ar-rajulu ila ar-rajuli fi thawbin wahidin wala tuftir al-mar'atu ila al-mar'ati fi thawbil wahidi. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, seorang laki-laki tidak boleh memandang aurah laki-laki lain.
Begitu juga seorang wanita juga tidak boleh memandang aurah wanita lainnya. Seorang laki-laki tidak boleh satu selimut. Jadi satu sarung gitu ya, satu selimut dengan laki-laki lainnya. Begitu juga seorang wanita juga tidak boleh mengenakan selimut ya, berselimut satu selimut dengan wanita yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan Muslim, Abu Dawud dan Tirmidzi. Baik, kita coba lihat faedah hadisnya. Yang pertama adalah hurmatu nazaril mar'ah ila auratil mar'ah tabi'atan aw suratan. Jadi seorang wanita itu tidak boleh melihat ya aurah wanita lainnya. Tadi diawali dengan laki-laki gitu ya. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurahnya laki-laki lainnya. Begitu juga seorang wanita tidak boleh melihat aurah wanita lainnya. Nah, batasannya sampai mana? Ya, batasannya itu adalah kalau seorang laki-laki aurahnya tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki lainnya, itu adalah ma baina surati war rukbah, antara pusar ya sampai lutut ya. Maka laki-laki dengan laki-laki lainnya itu tidak boleh saling melihat ya antara jarak itu gitu ya. Adapun wanita seorang wanita itu tidak boleh melihat aurah wanita lainnya ya, sesama muslimah. Di sini maksudnya adalah jumhur ulama menyebutkan sama gitu ya, aurahnya laki-laki dengan laki-laki, yaitu baina surati warubah, antara antara pusar gitu ya, pusar dengan seorang wanita. Batasannya gitu ya, sesama wanita muslimah itu adalah baina surati warubah, sebagaimana juga seorang laki-laki. Namun meski demikian di sini para ulama menyebutkan tidak dianjurkan begitu ya, saling melihat ya, di antaranya adalah di bagian dadanya gitu ya. Jadi meskipun jumhur menyebutkan aurah sesama muslimah itu adalah antara pusar sampai lutut, tapi tidak dianjurkan ya, bukan berarti ya seorang wanita ini mengumbar gitu ya, buah dadanya ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah batasan aurah wanita dengan sesama wanita muslimah. Adapun dengan wanita non muslim, maka aurahnya adalah sebagaimana seorang wanita dengan laki-laki yang ajam ya, non mahram. Kemudian hurmatu mubasyaratil mar'ah li jasadil mar'ah wan naumi ma'aha tahta lihafin wahid. Jadi yang nomor 2 ini adalah diambil dari hadis poin yang larangan yang kedua tadi ya. Jadi tidak boleh tidur ya dalam satu lihaf ya, satu selimut, wanita dengan wanita, laki-laki dengan laki-laki. Di antara hikmah gitu ya dilarangnya hal ini ya, ini adalah saddan lidzara'i. Saddun lidzara'i itu adalah menutup kemungkinan terjadinya sebuah semacam kemaksiatan begitu ya. Ya, naudzubillah, seperti yang kita kenal ya, ada laki-laki yang suka dengan laki-laki ya, sebagaimana kaum Sodom zaman dahulu ya. Jadi mereka itu menyelisihi fitrahnya. Mereka tidak suka ya dengan lawan jenis, tetapi malah mereka menyukai sesama jenisnya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tentunya adalah pengetahuannya yang luas ya, di sini tentunya adalah dengan izin Allah kan begitu ya. Rasulullah membatasi umatnya ya agar mereka tidak tidur ya satu selimut dengan ya sesama jenisnya. Kalau laki-laki suami istri, maka hal tersebut adalah sebagian daripada sunnah gitu ya. Kemudian tajannub mawadinil fitan wa khasah la yuthiru syahawat bainan nisa. Jadi seorang wanita pun juga demikian, ada semacam anjuran ya agar mereka menghindari tempat-tempat yang bisa mendatangkan fitnah begitu, bahkan sesama kaum wanita gitu ya. Kemudian anna ta'amulal mar'ati ma'al mar'ah muqayyadun bi adabin islamiyah yang bagi tahalli biha. Masya Allah. Jadi sesama wanita pun mereka juga ada adab-adab yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah tadi batasan-batasan aurah gitu ya. Kalau aurat wanita di saat sholat ya, maka seluruh badannya itu adalah aurah, jami'u badaniha aurah illa al-wajah wa al-kaffaini, kecuali wajah dan kedua telapak tangan gitu ya. Akan tetapi kalau sesama muslimah tadi adalah pusar dan
lutut gitu. Namun bukan berarti kita dengan mudah gitu ya menampakkan buah dada atau aurah bagian atas gitu ya. Karena hal ini ya ada satu hikmah yang bisa diambil. Jadi kalau bagi seorang ibu yang menyusui gitu ya, mungkin seorang ibu dengan anaknya, kalau bagian atas ini termasuk aurah maka akan menyulitkan begitu ya. Namun demikian ya para ulama menyebutkan ya, meski batasannya tadi adalah dari pusar sampai lutut, tetapi bukan kemudian kita bermudah-mudah gitu ya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan yang terakhir di sini adalah hurmatul lamsil mar'atu li'aurati al-mar'ati walau min khalfi thiyab. Jadi seorang wanita pun dilarang untuk lams ya. Lams itu memegang kemaluan wanita lainnya ya. Karena hal ini bisa menyebabkan sebuah fitnah ya, dimana ya seperti yang saya sebutkan tadi, ada satu kaum yang mereka pernah dilaknat Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyukai ya, bukan lawan jenisnya, akan tetapi mereka saling mencintai, saling menyukai dengan sesama jenisnya, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Maka di antara pelarangan tadi ya, agar tidak tidur dalam satu selimut, itu agar tidak terjadi sebuah fitnah ya, sebuah ya sesuatu hal yang tidak diinginkan tentunya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kali ini kita cukupkan dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi